Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Admin doakan semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di kesempatan kali ini, saya mau nerusin lagi film A Christmas Prince ketiga yang bertema The Royal Baby. Bagi teman-teman yang belum nonton video pertama dan yang kedua, monggo silahkan cari di channel ini. Oke, biar nggak lama-lama di intro, langsung aja saya mulai video yang ketiga ya. Selamat menyaksikan dan semoga teman-teman semua terhibur. Film ini dimulai dengan Amber yang menulis di blog pribadi tentang tahun pertamanya menjadi Ratu Aldovia. Setelah mereka pulang dari berbulan madu, banyak kesibukan yang harus dilakukan Amber dalam ambil bagian untuk mengurus negara. Beberapa hari kemudian, Amber yang ceritanya lagi hamil 9 bulan menghadiri konferensi pers dengan keluarga kerajaan. Amber dan Richard pun mulai menolak menjawab pertanyaan seputar bayi mereka dan mengatakan akan mengambil cuti untuk mempersiapkan acara baby shower. Di dalam pertemuan tersebut, Richard hanya memberi info kalau kerajaan Aldovia akan ada acara penandatanganan perdamaian dengan kerajaan Penglia yang akan diadakan sebelum malam Natal. Kemudian saat menghias pohon Natal, keluarga kerajaan menjadi penasaran soal nama bayi yang masih dirahasiakan Richard dan Amber. Tapi tiba-tiba Melissa datang ke istana untuk memberikan Amber kejutan. Ternyata Melissa datang lebih awal dari rencana karena ceritanya dia sedang menjalin hubungan cinta dengan Simon. Dan tampaknya hal itu membuat Amber khawatir mengingat di film yang pertama sutradara memberikan peran jahat bagi Simon. Ketika mereka bersantai untuk membuat Amber rileks, tiba-tiba Rudy menelpon untuk mengabarkan kalau dia akan segera berangkat ke Aldovia. Rudy pun menjadi bersemangat karena dia sudah gak sabar menunggu kelahiran cucunya. Keesokan harinya, seorang dokter kandungan bernama Magoro mengecek kondisi bayi mereka yang terlihat sehat dan sempurna. Tiba-tiba, Helena, Emily, dan Melissa masuk untuk mengintip, namun Richard langsung menghalangi mereka agar kelahiran bayinya menjadi kejutan besar di keluarga kerajaan. Kemudian di siang hari, para pegawai kerajaan mulai memberitahu Amber tentang perjanjian perdamaian antara kerajaan Aldovia dan Penglia. Ceritanya, 600 tahun yang lalu dua kerajaan ini saling berperang untuk memperebutkan kekuasaan. Tapi di malam Natal tahun 1419, para pangeran dari dua kerajaan setuju untuk mengakhiri peperangan. Mereka berdua pun akhirnya membuat perjanjian perdamaian dan hingga sekarang terus diperbaharui per 100 tahun sekali. Di sana Helena dan Miss Avril mengatakan kalau Raja dan Ratu Penglia masih berpikir secara tradisional dalam banyak hal. Sebaliknya, kerajaan Aldovia mengalami banyak perubahan modern sejak Richard dan Amber menjalankan pemerintahan. Keesokan paginya, keluarga kerajaan akhirnya menyambut kedatangan Raja Penglia yang bernama Tai beserta ratunya yang bernama Ming. Amber pun menjadi sangat gugup sampai-sampai dia menyapa staf kerajaan bernama Lin yang ternyata mengenal Simon. Kemudian saat pesta penyambutan diadakan, Lin dan Simon tampak akrab karena mereka dulu adalah teman kuliah. Hal itu sempat membuat Melissa cemburu karena melihat kedekatan mereka. Di pesta tersebut, Richard dan Raja Tai mengobrol seperti biasa karena tampaknya mereka sudah saling mengenal satu sama lain. Sedangkan Ratu Ming yang baru pertama kali bertemu Amber langsung memberikan selamat untuk kelahiran anak pertamanya. Di sana, Amber berbicara soal perjanjian perdamaian dan mengusulkan untuk menambahkan tanda tangan ratu di perjanjian mereka yang baru. Namun, tampaknya Ratu Ming gak setuju pada usulan Amber karena menurut tradisi perjanjian itu hanya ditandatangani oleh kedua raja. Gak lama kemudian, Sahil dan Andy datang ke istana Aldovia bersama-sama untuk mempersiapkan acara baby shower bagi Amber. Ceritanya, sekarang Andy bekerja sebagai manajemen Sahil untuk memperluas bisnisnya. Dan Sahil pun menawarkan jasanya untuk mendesain ulang surat perjanjian perdamaian yang menurutnya terlihat norak. Keesokan harinya, tampaknya terjadi cuaca buruk sehingga penerbangan Raja Tai dan istrinya untuk pulang menjadi terhambat. Padahal hari ini mereka berencana akan kembali ke Penglia setelah menandatangani perjanjian perdamaian. Lalu saat Richard dan Amber memasuki ruang pertemuan, Miss Avril mengatakan kalau usulan Amber kemarin ditolak oleh Ratu Ming. Nggak lama kemudian, masuk Raja Tai dan istrinya yang siap memulai perjanjian tersebut dan membawanya ke Penglia untuk 100 tahun mendatang. Kemudian ketika Little membuka peti penyimpanan, ternyata surat perjanjian tersebut sudah hilang dari tempatnya.
Tentu saja hal itu membuat semua orang terkejut, padahal para pegawai yakin kalau mereka telah mengecek ulang kemarin malam. Karena kejadian itu, Richard meminta Simon untuk menghibur Raja Penglia dan istrinya selagi mereka mencari surat perjanjian yang hilang. Karena menurut keterangan para pegawai, mereka meyakini surat perjanjian itu masih berada di istana. Akhirnya Simon dan Putri Emily mengajak Raja Tai dan Ratu Ming untuk bermainan permainan klasik Aldovia. Namun Ratu Ming keluar untuk menelpon anak-anaknya di Penglia dan Melissa juga memutuskan untuk tidak ikut dalam permainan. Sementara itu di tempat lain, Richard belum mendapatkan kabar apapun tentang keberadaan surat perjanjian tersebut. Amber pun mulai curiga pada Sahil yang sempat mengatakan kalau desain perjanjian itu terlihat norak. Lalu di siang harinya, Amber nggak sengaja bertemu Melissa dan Simon dan menjadi khawatir pada hubungan mereka akibat masa lalu Simon. Melissa pun berterima kasih atas kekhawatiran Amber dan memintanya untuk percaya karena mereka berdua saling mencintai. Kemudian para pegawai kerajaan yang masih belum menemukan surat perjanjian itu melapor pada Helena yang sedang membaca buku kuno. Di sana juga datang Putri Emily yang menemui ibunya dan membaca buku itu yang merupakan sejarah tradisi antara kerajaan Aldovia dan Penglia. Di buku itu Putri Emily membaca tulisan, jika salah satu pihak melanggar perjanjian, maka anak sulung dari kerajaan tersebut akan terkena kutukan. Karena saat perjanjian pertama kali dibuat, para pangeran meminta seorang penyihir untuk memantrai perjanjian mereka, namun sekarang Helena tidak percaya akan cerita tersebut. Kemudian setelah Amber bertemu Melissa, dia meminta tolong pada Richard untuk membantu penyelidikannya. Richard pun datang menemui Sahil untuk mengajaknya keluar, sehingga Amber diam-diam masuk ke kamarnya untuk mencari surat perjanjian yang hilang. Lalu ketika Amber mulai melihat-lihat kamar Sahil, tiba-tiba Andy juga datang ke sana yang membuatnya panik. Amber pun terpaksa bertemu Andy dan menceritakan kecurigaannya pada Sahil, namun Andy berani memastikan kalau Sahil adalah orang yang jujur. Akhirnya karena usahanya gagal, Amber memutuskan untuk lebih fokus pada kesehatan bayinya. Namun tiba-tiba datang Putri Emily dan menceritakan soal kutukan yang terjadi jika perjanjian itu tidak ditandatangani sebelum malam Natal. Tentu saja cerita itu membuat Amber takut karena dia tidak mau mengambil resiko apapun yang dapat berdampak bagi bayinya. Nggak lama kemudian, Rudy menelpon Amber dan Richard untuk memberitahu kalau penerbangannya ke Aldovia ditunda akibat cuaca buruk. Mereka juga bercerita tentang acara baby shower yang tertunda dan cerita kutukan yang membuat Amber takut. Akhirnya Rudy yang nggak ingin Amber berpikir macam-macam menyuruhnya untuk tetap mengadakan acara baby shower sesuai rencana. Karena mereka harus bersukacita menyambut kelahiran sang bayi yang sudah dinantikan keluarga kerajaan. Kemudian saat beristirahat, Amber nggak bisa tidur dengan tenang dan membuatnya penasaran dengan buku sejarah yang dimaksud oleh Emily. Amber pun menemukan cerita Pangeran Aldovia yang diracun oleh Pangeran Penglia, sehingga keluarganya yang berasal dari klan Devon ingin menuntut balas. Dan tampaknya Amber pernah mendengar tentang klan Devon yang tertulis di buku tersebut. Keesokan harinya saat keluarga Penglia jalan-jalan di luar istana, Lin menjadi curiga pada Aldovia yang sengaja menghilangkan surat perjanjian tersebut untuk membuat perjanjian baru. Tiba-tiba Zabala datang menghampiri mereka untuk memberikan surat undangan acara baby shower nanti sore. Akhirnya sore itu juga, acara baby shower diadakan sesuai jadwal dan hanya dihadiri oleh semua orang yang ada di istana. Amber pun menerima hadiah dari semua tamu undangan, termasuk dari Ratu Ming dan Raja Tai yang bernyanyi untuk memeriahkan suasana. Nggak lama kemudian, Richard meminta tolong pada Raja Tai untuk membantunya merakit tempat tidur bayi yang terlihat sulit. Dan ketika mereka selesai, Richard meminta maaf pada Raja Tai soal perjanjian perdamaian yang harus tertunda. Dan tampaknya mereka terbalik memasang box bayi Richard yang membuat rakitannya terlepas. Kemudian di tempat lain, Putri Emily bercerita kalau 200 tahun yang lalu surat perjanjian tersebut juga sempat dicuri oleh seseorang. Namun sang pencuri tertangkap basah dan dikurung di dalam penjara bawah tanah seumur hidupnya. Tampaknya Mr. Little pernah mendengar cerita itu dari kakeknya saat dia masih anak-anak. Little pun memperingati Putri Emily untuk tidak pergi ke penjara bawah tanah karena menurut cerita kakeknya, hantu pencuri itu masih gentayangan di sana. Lalu ketika Melissa bersama Amber, dia nggak sengaja melihat Simon yang pergi secara diam-diam.
Simon dan Lynn pun terlihat sedang mengerjakan sesuatu sehingga membuat Melissa menjadi penasaran. Bahkan saat mereka pergi, Melissa melihat Simon mengajak Lynn ke kamarnya. Dan ketika Lynn keluar, Melissa langsung memergoki Simon yang terlihat menyembunyikan sesuatu. Di sana Melissa yang merasa cemburu sempat bertanya soal hubungan Simon dan Lynn yang terlihat mencurigakan. Simon pun akhirnya bercerita kalau Lynn adalah teman kencannya, namun mereka memutuskan untuk menjadi teman dekat daripada berpacaran. Berdasarkan apa yang dia lihat, Melissa langsung menemui Richard dan Amber untuk memberikan informasi tentang Simon dan Lynn. Richard pun melihat kertas yang berisi informasi perjanjian dagang dan mereka menjadi curiga kalau Simon akan melakukan sesuatu yang buruk pada negara. Akhirnya Richard menugaskan Melissa agar tetap bersama Simon untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Sehingga mereka bisa menangkapnya ketika Simon benar-benar terbukti melakukan kejahatan. Keesokan paginya, semua keluarga kerajaan beserta para tamu menunggu di luar karena ada pemeriksaan istana menggunakan anjing pelacak. Helena pun memiliki ide untuk menghabiskan waktu di pasar Natal sambil menunggu hasil pemeriksaan. Lalu ketika semua orang pergi ke pasar Natal, Ratu Ming merasa takjub saat melihat Amber yang dekat dengan rakyatnya. Dan mereka pun mulai bersenang-senang dengan bermain ice skating bersama-sama. Di pasar Natal tersebut, Ratu Ming yang gak berani bermain ice skating menantang siapapun dalam permainan memanah. Amber pun mewakili Aldovia dengan skill memanahnya, namun tiba-tiba Zabala datang dengan membawa kabar buruk yang membuatnya pingsan. Karena kejadian tersebut, Richard langsung menelpon Dr. Magoro dan memintanya untuk datang ke istana. Sedangkan dari pihak Penglia menerima kabar kalau bandara sudah kembali beroperasi dan memutuskan untuk segera pulang. Akhirnya Melissa yang mengetahui hal itu langsung memberitahu rencana kepulangan Penglia pada Amber. Richard pun memiliki ide untuk segera menangkap Simon dan Lynn yang mereka curigai, namun menurut insting Amber, mereka berdua bukanlah penjahatnya. Lalu ketika Dr. Magoro dengan cepat menuju ke istana, dia ditelepon oleh Richard karena Amber akan segera melahirkan. Namun karena jalanan yang licin, Magoro mengalami kecelakaan sehingga mobilnya terjebak salju. Karena kejadian itu, Dr. Magoro langsung menelpon Richard untuk memberitahukan posisinya sekarang. Ratu Ming pun membatalkan kepulangannya untuk membantu Amber, sedangkan Richard pergi mencari keberadaan Dr. Magoro menggunakan kuda. Tentu saja Amber menjadi semakin panik jika perjanjian perdamaian nggak ditandatangani sebelum tengah malam, maka bayinya akan terkena kutukan. Di sana, Emily juga sempat memberitahu cerita Mr. Little tentang surat perjanjian yang hilang dan hantu pencuri yang gentayangan. Berdasarkan cerita itu, tampaknya Amber memiliki ide dan meminta tolong pada Emily untuk ke penjara bawah tanah mencari surat perjanjian tersebut. Emily dan Helena pun memenuhi permintaan Amber untuk pergi ke penjara bawah tanah hingga nggak sengaja terkunci di dalam sebuah ruangan. Nggak lama kemudian, Putri Emily melihat kunci penjara yang tergantung dan berusaha mengambilnya menggunakan tongkat. Namun, tongkat Emily malah terlepas hingga dia terjatuh menghantam sebuah batu yang ternyata berisi surat perjanjian. Sementara itu di dalam istana, Richard datang bersama Dr. Magoro yang langsung mengecek keadaan Amber. Sedangkan Ratu Helena tiba-tiba memiliki ide untuk membuka pintu menggunakan jepit rambut dan langsung membawa surat perjanjian itu ke dalam istana. Saat itu juga, Amber meminta semua orang untuk berkumpul dan mulai bercerita tentang klan Devon yang memiliki dendam kesumat pada kerajaan Penglia. Amber pun menuduh Mr. Little sebagai pelakunya yang ternyata merupakan keturunan dari klan Devon. Di sana Little mengakui perbuatannya karena dia terikat sumpah leluhur untuk membalas dendam kematian Pangeran Aldovia yang dulu. Sayangnya, hal itu disangkal oleh Ratu Ming karena pembunuhan pangeran tersebut ternyata dilakukan oleh tuan tanah dari Aldovia. Akhirnya Helena menyuruh Sabala membawa Little ke penjara bawah tanah dan Richard meminta maaf pada Simon karena mereka sempat curiga kepadanya. Simon pun menjelaskan kalau dia dan Lynn bekerja untuk keuntungan dua kerajaan dan dalam memilih cincin untuk melamar Melissa menjadi istrinya. Setelah itu, Amber meminta agar surat perjanjian segera ditandatangani dan Ratu Ming yang setuju untuk menambahkan tanda tangan ratu.
Perjanjian itu pun akhirnya selesai sebelum jam 12 malam, dan Dr. Magoro meminta semua orang untuk keluar karena sebentar lagi Amber akan melahirkan. Akhirnya Amber melahirkan bayi perempuan yang cantik, dan Richard keluar untuk memberitahu kelahiran putrinya pada semua orang. Rudy pun datang tepat waktu, sehingga Richard meminta Rudy dan ibunya untuk melihat cucu mereka. Di sana Amber memberitahu Rudy dan Helena kalau bayi perempuannya bernama Ellery yang diambil dari nama ibunya. Ratu Ming pun masuk untuk memberi selamat pada Amber dan berpamitan karena mereka akan segera pulang ke Penglia. Tapi sebelum pulang, Ratu Ming memberikan Amber sebuah kalung yang merupakan simbol pengasuhan ibu. Dan keesokan harinya, keluarga kerajaan berkumpul di luar istana untuk mengumumkan nama bayi mereka di depan rakyat Aldovia. Oke teman-teman, sekian video dari saya dan semoga teman-teman semua merasa terhibur. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya.